jumlah penduduk Indonesia 280 juta dan usia rata-rata 30 tahun. Artinya new economy, yaitu digital economy, tidak bisa terhindarkan. Dan juga kehidupan daripada generasi muda ini itu sangat berubah kultur. Nah, jadi mau tidak mau ya memang pembangunan kota-kota baru yang berdasarkan digital economy tidak bisa terhindarkan. Nah, tetapi tentu tantangannya apa? Ketika kita berinvestasi kota-kota baru di kota-kota yang sudah ada, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, itu ongkosnya akan 2 kali lebih mahal dibandingkan membangun sebuah kota baru dengan infrastruktur terkini. Itu realita, silakan saja dihitung, ya. Nah, karena itu bagaimana terobosan Pak Jokowi itu membangun IKN adalah salah satu menjawab ini. Karena penduduk Indonesia sendiri ke depan itu akan tambah sampai 30-50 juta lagi. Nah, pertanyaannya penduduk yang muda ini akan di mana? Apakah semuanya akan di Surabaya, akan di Medan? Tidak mungkin menampung. Nah, salah satunya ya IKN itu. IKN itu diharapkan bisa menampung tentu sampai 30 juta dalam masa periode yang cukup lama itu. Nah, tetapi semua infrastruktur digitalnya sudah terjadi di situ. Nah, itu yang memang diharapkan menjadi solusi untuk kita sebagai bangsa. Tetapi kalau mapping yang ada hari ini tadi sama, saya juga terus terang baru tadi malam karena sudah bicara di sini, saya baca-baca, saya bilang loh, Surabaya tidak termasuk, saya kaget. Itu saya melihat di situ Jakarta, Makassar, dan Medan yang masuk. Saya juga cukup surprise. Nah, tentu tapi kan saya tidak bisa berargumentasi data itu salah atau benar karena saya cuma membaca data dari laporan smart city yang ada di dunia, dan di situ ada ranking-rankingnya, ya, ada dari China, dari Amerika. Mudah-mudahan data saya tidak salah. Berarti buat nanti kota yang udah existing gimana tuh Pak? Nggak mungkin Ya, jadi smart city? bukan, ya harus diinvest tapi biaya akan lebih gede. Ya, kalau kita negara ya sangat terbuka secara ekonomi, di mana peran BUMN ada, peran swasta ada, tetapi peran UMKM tidak boleh dilupakan karena 97% daripada lapangan pekerjaan itu dari UMKM, dan UMKM sendiri yang terbukti ketika masa krisis menjadi penting, ya, untuk menjadi bagian daripada pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Nah, artinya apa? Kalau kita bicara mengenai ekonomi terbuka, Indonesia sangat terbuka untuk investasi. Ya, termasuk kemarin di bilateral meeting kita bicara dengan Korea, dengan Jepang, dengan berbagai negara untuk berinvestasi di Indonesia, termasuk Amerika. Kemarin saya baru terima Asian US di kantor saya. Sama, kita terbuka. Nah, tetapi kalau kita lihat data-data hari ini, yang paling banyak berinvestasi yaitu China. Ya, walaupun di situ pakai negara tetangga, gitu. Tapi sebenarnya itu China. Nah, ini yang kita harapkan hubungan Indonesia dan China itu terus ditingkatkan. Dan sudah terbukti hubungan ini sangat menguntungkan. Contoh apa? Yang dulu yang namanya defisit perdagangan Indonesia dengan China itu mencapai hampir 17-19 dolar kalau nggak salah. Sekarang defisitnya tinggal 1,7. Artinya apa? Ada perdagangan yang menguntungkan. Nah, itu yang saya rasa perlu ditingkatkan. Ya, apalagi kita bicara sekarang geopolitik yang namanya supply chain ini sangat terganggu. Ya, coba lihat data-data televisi tadi malam, saya lihat itu harga gula, harga apalagi ya, telur itu di Inggris sampai naik 47%, tertinggi selama 31 tahun. Nah, kita harus hati-hati, apalagi kita penduduk yang sangat banyak dan harga telur sendiri saya lihat kemarin sudah mulai naik. Nah, artinya apa? Harus diintervensi supaya rakyat jangan sampai mendapatkan harga-harga mahal, tetapi dengan market mechanism yang sehat. Ya, ini yang kita harus dorong. Makanya tadi saya bilang Indonesia tantangannya ke depan adalah ketahanan energi, pangan, dan kesehatan. Tadi saya sampaikan, dan itu kita terbuka untuk berkoordinasi. Isu lain Pak untuk yang tahun ini jadi Kenapa? Impor KRL. tahun ini jadi nggak? Saya kan udah jawab Pak itu. Nomor 1 dari Kementerian BUMN kita melihat dari 2 titik.
Nomor satu, Inka-nya sendiri kuat tidak memproduksi ya, yang sesuai kebutuhan peningkatan penggunaan daripada kereta api di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, PT KAI sendiri saya minta merevisi data-data ya pasca COVID. Karena kalau kita bicara data COVID, ya, itu KAI kan masih menggunakan data konservatif. Dan KAI tidak berhenti beroperasi loh saat COVID. Coba kalau kita kebayang ya, itu pure private sector, berhenti nggak tuh kereta? Berhenti. Teman kalau BUMN kan nggak boleh berhenti, namanya juga melayani. Nah, tentu dua data ini yang saya sedang tunggu. Ya, dan sudah rapat waktu itu dengan Pak Menko, dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk sinkronisasi data. Memang berapa kapasitas Inka bisa memproduksi, kapasitas kereta api memprediksi. Nah, itu harus ada titik ketemunya gitu. Jangan semua solusi itu hanya dilihat satu titik. Nah, salah satunya yang kita usulkan juga, kalau ingin ada percepatan ya pengadaan daripada gerbong yang dibuat Inka, kita sendiri akan mengusulkan tambahan suntikan modal di tahun 2024. Ya, toh BUMN sendiri kan dividennya 80 triliun ya, jadi kan tidak ada salah ketika kita mengambil sebagian kembali, dan selama ini targetnya 40 triliun. Jadi itu yang kita harus lakukan. Jadi saya tidak bisa bicara tanpa data. Sekarang sinkronisasi data sudah lagi satu. KAI malah Kenapa? Yo, kembali kalau masalah karya ini selalu kan persepsi yang dibangun bangkrut ya. Saya rasa apalagi terus tambah banyak utang. Tetapi kan begini, kadang-kadang impact-nya yang tidak dirasakan. Sekarang kalau karya-karya itu tidak membangun jalan tol yang ada, gimana? Ada harga ongkos yang lebih mahal yang harus dibangun apa? Kemacetan yang luar biasa, yang akhirnya pemborosan BBM. Kemarin waktu mudik, bagus kan? Lancar, dan BBM-nya tidak terpakai seperti prediksinya. Angkanya ada di Pertamina, saya nggak ingat. Nah, itu hal-hal yang salah solusi sih. Karena BBM itu tidak impor. Lalu kalau kita bicara ongkos logistik, coba kalau jalan tol ini nggak ada, berapa ongkos logistik itu? Mahal. Akhirnya apa? Jalan-jalan desa rusak. Ya tuh, jalan-jalan semua rusak. 40% jalan rusak. Karena apa? Penggunaan daripada angkutan yang melebihkan kapasitas. Solusi tol. Dan ingat, tol-tol itu mangkrak waktu itu dikelola apa? Swasta. BUMN mengambil alih. Nah, jadi jangan dilihat masalah hutang, masalah ini seakan paradigma bangkrut, tetapi solusi yang sudah diberikan karya kepada rakyat Indonesia luar biasa. Dan ini bukan proyek mercusuar gitu. Kebutuhan jalan itu mandator. Ya, karena itu kebutuhan kita manusia untuk berkendaraan ataupun untuk logistik. Lalu bagaimana sekarang yang kita mau perbaiki? Nah, itu memastikan investasi jangka panjang dibiayai oleh pembiayaan jangka panjang. Tidak lagi, ya saya tidak mau komen, ya karena kan saya baru jadi menteri 3 tahun, ya, bahwa tidak lagi pembiayaan jangka atau proyek jangka panjang dibiayai oleh pembiayaan jangka panjang. Itu satu. Karena itu kita adakan restrukturisasi dan hutang daripada karya di Himbara yang tadi 120 triliun sudah turun sampai 70 triliun. Artinya ada percepatan yang dilakukan, tapi harus sabar. Karena yang namanya proyek infrastruktur itu perlu waktu. Ya, tidak mungkin infrastruktur itu seperti kita dagang mie goreng, produksi besok laku. Proses itu lama, 5-8 tahun. Tetapi ingat, Korea itu ya melakukan di tahun 60-an 50% APBN-nya untuk infrastruktur. Itulah yang jadinya Korea hari ini. Jadi itu semua. Jadi jangan semua dilihat dari positif dan negatif.